Aisyah. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha ini sudah ada sejak 2016. Karena baru-baru ini, pemerintah menamakannya dengan UMKM. UMKM sebenarnya sudah kita kenal sejak dulu, hanya saja penyebutannya yang berbeda dan diperbarui oleh pemerintah. UMKM ini adalah roda penggerak perekonomian Indonesia loh. Sejak tahun 2016, peningkatan semakin pesat. UMKM adalah usaha kerakyatan yang saat ini begitu istimewa dan diperhatikan di Indonesia karena diamanatkan oleh undang-undang. Dan alhamdulillahnya ada beberapa kemudahan loh yang diterima oleh pengusaha UMKM. Yang pertama adalah bantuan kredit dengan bunga rendah. Alhamdulillah loh, jadi para pedagang tidak perlu memikirkan dengan jangka yang sangat panjang untuk berkredit untuk memenuhi kebutuhan dagangnya ataupun kebutuhan hidupnya karena bunganya sangat rendah. Yang kedua adalah kemudahan persyaratan izin usaha, dan yang ketiga adalah bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah, dan masih banyak lagi loh kemudahan yang dapat diterima oleh pengusaha UMKM. Nah, UMKM ini punya kriteria loh. Kenapa sih ada kriteria? Biar masyarakat bisa membedakan dan pemerintah pun mampu membedakan dan ada batasan antara UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa aja sih kriterianya? Yaitu usaha mikro 50 juta sampai 300 juta, usaha kecil 50 juta sampai 500 juta, dan usaha menengah 500 juta sampai 10 miliar. Dalam perkembangannya, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, livelihood activities, yaitu usaha yang digunakan kesempatan untuk kerja atau mencari nafkah. Biasanya kita kenal dengan sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang biasa kita temui seperti pedagang bakso dengan gerobak atau yang dipanggul, pedagang bubur dengan gerobak, pedagang kerupuk yang keliling. Yang kedua adalah micro enterprise. Micro enterprise adalah UMKM yang memiliki sifat pengrajin tapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Dan yang ketiga adalah small dynamic enterprise, yaitu adalah UMKM yang memiliki sifat kewirausahaan dan mampu menerima subkontrak dan ekspor. Contoh usaha UMKM yang pertama di bidang kuliner, biasanya membuka toko makanan, roti, dan restoran ataupun kafe, dan yang dijual biasanya dari makanan ringan sampai makanan berat, ada juga yang minuman. Yang kedua adalah fashion, biasanya berupa baju, celana atau pakaian-pakaian dari mulai anak-anak sampai orang tua. Yang ketiga adalah bidang pertanian, biasanya menjual bahan-bahan pokok seperti padi ataupun beras, jagung, dan bahan-bahan pokok lainnya dan hasil-hasil pertanian lainnya. Nah, kalian udah tahu kan apa definisi UMKM, kriteria-kriteria yang termasuk dalam UMKM, klasifikasinya, dan contoh-contoh UMKM. Sekarang saya ingin mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dalam para pengusaha UMKM. Bagaimana cerita perdagangan mereka, bagaimana lika-likunya, sukacitanya, bagaimana proses penjualan mereka, dan bagaimana cara mereka menghadapi perekonomian Indonesia yang semakin menurun dan berdampak pada mereka. Stay tune terus ya. Halo semuanya, ikutin saya terus ya. Saya mau kasih satu tempat usaha yang masuk ke dalam UMKM. Jangan lupa terapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan physical distancing, menjaga kebersihan. Ikutin terus ya. Halo guys, sekarang saya mau menuju ke tempatnya. Ikutin terus ya.
semuanya, sekarang saya sudah berada di salah satu usaha UMKM, yaitu mie ayam bakso. Saya sekarang sedang bersama dengan Bapak Yesi Mustika Sari dan Kak Yesi. Jualan sejak kapan ya? Sejak 2002. Awalnya keliling, terus di bawah pohon situ tuh gak lama kemudian baru di sininya 3 tahun. Udah lama ya? Iya, udah lama. Kalau 2 tahun penghasilan sebelum pandemi apa sesudah? Sebelum perharinya ya sekitar 1.500-an, tapi itu kotor, maksudnya belum bersih. Terus kalau usaha pasti ada senangnya, suka dukanya apa sih? Ya suka dukanya kalau orang dagang itu kan nggak bisa dipastiin, misalnya kayak pembelinya itu ada terus gitu kan. Kadang kalau lagi rame ya habis, kalau nggak rame ya nggak habis. Perbedaannya apa sih Kak? Kayak perbedaan kayak penghasilan, suasananya. Sebelum PSBB ya sebenarnya kalau di sini tuh lumayan ramai sih sebelumnya, terus pembeli juga ada terus setelah ada pandemi kurang lebih ya udah berapa bulan sih, dari bulan Maret ya udah menurun drastis 50% pun lebih dari 50% lah. Sekarang pun juga sebenarnya nggak boleh makan di tempat, cuman kan ini letaknya di dalam komplek ya, gimana sih kayak ngelanggar gitu. Cuman kalau ada Satpol PP ya kita tutup aja dalamnya gitu, mungkin bisa. Ya Kak, mau nanya, ini kan sekarang lagi COVID dan ada kayak PSBB, terus penghasilan berkurang, kayak bantuan-bantuan dari pemerintah masuk. Ini harapan Kakak depannya? Harapannya sih semoga COVID-19 itu segera hilang lah dari sini, biar semua perekonomian di Indonesia itu berangsur pulih, dari sektor ekonomi perdagangan, perkantoran, perekonomian itu biar cepat pulih lagi. Ya udah segitu aja, nanti kan bantuan-bantuannya masih kita dengan bahasannya. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin mempromosikan usaha UMKM, yaitu mie ayam bakso yang ada di Jakarta. Semoga dengan video saya ini, mie ayam bakso di Jakarta semakin laris, semakin banyak yang berminat untuk membelinya. Dan dengan video ini, saya ingin memberitahu kepada kalian semua, pentingnya UMKM bagi pergerakan perekonomian di Indonesia, karena keadaan yang membuat kita untuk terus menjalani kehidupan. Cintai produk dalam negeri jika kalian cinta negeri ini. Cie, tonton video saya sampai habis ya. Terima kasih, semoga video yang saya buat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau bisa, share sebanyak-banyaknya agar semua orang tahu dan semua orang membuka wawasan mereka tentang UMKM yang ada di Indonesia. Saya Rena Nafisyah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.